Selamat datang di channel Gali Lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tutorial Microsoft Excel untuk fungsi choose. Fungsi choose merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk memilih salah satu nilai atau lebih dari berbagai kriteria yang diberikan, berdasarkan urutan atau nomor indeks tertentu. Tutorial kali ini terbagi ke dalam 5 studi kasus, meliputi yang pertama, mencari nilai suatu kriteria sebagai pengganti fungsi if dan fungsi VLOOKUP. Yang kedua, solusi atas kelemahan fungsi VLOOKUP secara umum, yang mana tidak bisa mencari nilai dari kolom sebelah kiri. Yang ketiga, mencari lebih dari satu nilai dari sebuah data dengan memanfaatkan array formula. Yang keempat, menghitung nilai dari sekelompok data sebagai pengganti fungsi SUMPRODUCT. Dan yang kelima, mengkonversi data tanggal menjadi quarter. Ayo kita mulai. Sintaks fungsi choose meliputi indeks 6, value 1, value 2, dan seterusnya. Indeks 6 adalah nilai argumen atau kriteria yang ingin kita cari. Kriteria ini harus berupa angka atau hasil dari formula atau referensi sel yang berisi angka dari angka 1 sampai 254. Jika nilai indeksnya adalah 1, maka nilai dari choose adalah value 1. Jika nilai indeksnya 2, maka nilai dari choose adalah value 2, dan seterusnya. Nilai indeks tidak boleh berisi nilai di luar value yang kita inginkan. Misal, kita ingin nilai dari value 1, 2, 3, dan 4. Bila kita masukkan nilai indeks 6-nya adalah 5 atau 0 yang mana berada di luar nilai value yang kita masukkan, maka hasil fungsi choose akan bernilai error value. Jika indeks 6-nya berisi angka pecahan atau desimal, maka indeks 6-nya akan dikonversi ke nilai bilangan bulat terdekat. Sementara nilai value 1, 2, dan seterusnya adalah hasil nilai yang kita inginkan berdasarkan kriteria di indeks 6 ini. Kita masuk kasus 1, yaitu lookup value menggunakan fungsi choose. Kita ingin mencari nilai kode yang ada di kolom database. Misal nomor 1. Maka kodenya adalah SD, 2 untuk SMP, dan 3 untuk SMA. Kita bisa mencarinya dengan fungsi if. Di fungsi if, logical testnya adalah sel F5 sama dengan sel B5. Jika benar, ambil nilai di sel C5. Jika salah, kita input if lagi. Logical testnya adalah sel F5 sama dengan B6. Jika benar, ambil nilainya di sel C6, dan jika salah, ambil nilainya di sel C7. Cara kedua, kita bisa pakai fungsi VLOOKUP. Lookup value-nya adalah sel F5, tabel array-nya adalah tabel B5 sampai C7, kolom indeksnya atau urutan kolomnya adalah kolom yang kedua, dan range lookup-nya adalah false, karena kita akan mencari nilai yang sama persis. Cara ketiga, kita akan pakai fungsi choose. Ketik formulanya, kemudian di indeks 6, kita arahkan ke sel F5, value 1 atau urutan nilai yang pertama, kita ketik teks SD, jangan lupa diisi dalam tanda petik 2, value 2-nya adalah teks SMP, dan value 3 adalah teks SMA. Tekan Enter. Bila kita hapus kolom C, maka hasil nilai menggunakan fungsi if dan VLOOKUP di kolom G dan H akan error. Sementara fungsi choose dengan menggunakan urutan nilai yang statis tidak error. Kita bisa juga menggunakan fungsi choose yang dinamis dengan ganti value 1, value 2, dan value 3 dengan nilai yang ada di sel C5, C6, dan C7. Kita absolutkan sel-selnya, kemudian tekan Enter. Dan baru copy formula ke bawah. Di kasus kedua, kita ingin mencari nilai suatu dataset yang berada di sebelah kiri. Misal, bila sel H10 berisi junior high school, kita ingin nilai di sel G10-nya adalah SMP, seperti dataset yang ada di kolom C5 sampai D7. Kita tidak bisa menggunakan fungsi VLOOKUP biasa untuk mencari nilai di kolom sebelah kiri. Masukkan VLOOKUP, lookup value-nya adalah sel H10, tabel array-nya adalah blok sel C5 sampai D7, kolom indeksnya adalah 2, dan range lookup-nya isikan false. Tekan Enter. Hasilnya error. Untuk memperbaikinya, maka data di kolom D harus dipindahkan ke kolom C, sehingga seperti ini. Bila kita tidak mau itu terjadi, kita tambahkan fungsi choose di dalam fungsi VLOOKUP. Caranya, blok table array di dalam fungsi VLOOKUP, kemudian hapus, ganti dengan fungsi choose, ketik tanda kurung kurawal atau curly bracket, masukkan angka 1, angka 2, kemudian value 1-nya, blok sel D5 sampai D7, dan value 2-nya, blok sel C5 sampai C7, kurung tutup, tekan Enter. Untuk cek hasil fungsi choose ini seperti apa, blok fungsi choose yang ada di fungsi VLOOKUP ini, kemudian tekan F9. Terlihat fungsi choose akan menghasilkan data 2 kolom, yaitu kolom 1, elementary school, kolom 2, yaitu SD.
tanda titik koma ini sebagai pemisah untuk data baru berikutnya, sehingga hasil lengkapnya adalah akan nampak seperti ini. Jadi table array yang ada di sel range C5 sampai D7 dengan menggunakan choose akan dipindah lokasi kolomnya menjadi seperti di sel C9 sampai C11. Sementara adanya hasil data 2 kolom karena kita masukkan 2 angka di indeks 6-nya. Diikuti value satunya adalah range D5 sampai D7 dan value 2-nya adalah range C5 sampai C7. Kasus ketiga yaitu menghasilkan data yang bersifat array atau lebih dari satu data cell. Misal dengan kita isikan kriteria di sel F14, maka hasil di sel G14 dan G15 berasal dari dataset C5 sampai D7. Kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP di sel G14 dan G15 secara satu persatu. Tapi kita ingin input satu kali formula untuk mendapatkan nilainya di sel G14 dan G15. Caranya, blok sel G14 dan G15, di baris formula kita masukkan fungsi choose, indeks 6-nya isikan F14, value 1-nya adalah sel C5 sampai D5, value 2-nya adalah C6 sampai D6, dan value 3-nya adalah C7 sampai D7. Kemudian tekan enter. Maka hasilnya adalah error value karena ada dua value yang kita harapkan dari formula ini. Normalnya, hasil dari sebuah formula adalah single value atau sebuah nilai, bukan multiple value atau lebih dari satu nilai. Karena kalau kita paksakan, hasilnya akan error. Untuk mengatasi error ini, masuk kembali ke formula yang kita buat, kita jadikan formula tersebut menjadi array formula dengan tekan Ctrl Shift Enter. Kita uji formulanya. Dan hasilnya sudah benar. Bila kita mau hapus array formula, misal klik sel G14, kemudian tekan tombol delete di keyboard, maka akan ada pesan error. Dengan kata lain, array formula tersebut tidak bisa dihapus, karena ini berkaitan dengan formula di sel lainnya juga. Dalam hal ini, formula di sel H14. Untuk mengatasinya, blok array formula di sel G14 sampai H14, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Atau bisa juga dengan blok data tersebut, kemudian klik kanan, kemudian klik clear contents. Kita masuk ke kasus keempat, yaitu fungsi penjumlahan dengan kombinasi fungsi sum dan fungsi choose. Kita mempunyai dataset pendapatan untuk bulan Januari sampai dengan Maret seperti ini. Total per bulannya adalah ini. Misal, di sel K14 ada data bulan yang bernilai 3 atau Maret. Dan kita ingin menghitung total pendapatan di bulan Maret sesuai dengan sel K11. Kita bisa menggunakan fungsi sum product dengan array-nya adalah L4 sampai N4 sama dengan K11, kemudian dikali dengan dataset sel L5 sampai N7. Hasilnya akan sama seperti di baris total ini. Alternatif lainnya, kita akan pakai kombinasi fungsi sum dan fungsi choose untuk menghitungnya. Ketik formula sum diikuti formula choose. Di indeks 6-nya adalah sel K11, di value 1-nya sel L5 sampai L7, kemudian di value 2-nya sel M5 sampai M7, dan di value 3-nya sel N5 sampai N7. Tekan enter. Data yang ada di bawah ini merupakan rincian pendapatan untuk bulan sesuai dengan kriteria yang ada di sel K11. Untuk hasil nilai di baris L14 sampai L16 pun memakai fungsi choose. Dan di sebelahnya grafik yang berasal dari dataset ini. Kita masuk kasus terakhir, kasus kelima, yaitu konversi data tanggal menjadi quarter. Misal ada data tanggal seperti di kolom T ini. Dan kita ingin mengkonversi data tanggal tersebut menjadi quarter atau tiap seperempat tahun. Cara pertama, kita bisa memakai kombinasi fungsi ceiling dan month. Fungsi ceiling merupakan fungsi angka kelipatan. Misal bila kita ingin hitung kelipatan 3 atas angka 1 di sel X5, maka hasilnya adalah 3. Karena merupakan kelipatan 3. Kita hitung quarter di kolom U dengan hitung angka kelipatan 3. Karena kita mau hitung data quarter atau tiap per 4 tahun. Kemudian kita bagi 3 untuk tahu tanggal-tanggal di kolom T ada di quarter berapa. Cara kedua untuk konversi data tanggal menjadi quarter adalah menggunakan kombinasi fungsi month dan choose. Ketik fungsi month, kemudian arahkan ke sel T5 dan tekan enter. Didapat hasilnya 1 karena bulan Januari nilainya adalah 1, Februari nilainya adalah 2, dan seterusnya. Kemudian tambahkan fungsi choose di depan fungsi month, indeks 6-nya adalah fungsi month tadi. Kemudian karena 1 tahun ada 12 bulan,
kita perlu masukkan value 1 sampai dengan value 12 di sini. Kemudian, karena dalam satu tahun ada 4 quarter, berarti tiap 3 bulan akan ganti quarter. Dengan kata lain, bulan Januari sampai dengan Maret akan menjadi quarter 1, bulan April sampai Juni jadi quarter kedua, dan seterusnya. Maka di value 1, 2, dan 3, kita masukkan angka 1, yang berarti quarter 1. Di value 4, 5, 6, kita masukkan angka 2, value 7, 8, 9, masukkan angka 3, dan value 10, 11, 12, masukkan angka 4. Kemudian tekan enter. Baru kita copy formulanya ke bawah. Selanjutnya blok sel U5 sampai dengan V16, kemudian klik kanan, pilih format cell, atau bisa juga dengan pakai shortcut Ctrl 1. Di tab number, pilih kategori custom, kemudian pilih format angka 0, dan ketikkan tanda petik 2, kemudian ketik key, lalu tanda petik 2 lagi, baru klik OK. Maka format sel yang ada di sel range U5 sampai dengan V16 sudah ada tambahan huruf key atau quarter. Apabila ada pertanyaan, saran, dan juga sharing studi kasus atas topik di video ini, bisa ketik komentar di bagian bawah video ini ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan video-video menarik lainnya dengan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gali Lagi. Sampai jumpa.